Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yuliana. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas S semester 3. Saya di sini akan menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama, pendahuluan. Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, didasari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Selanjutnya, fungsi dan manfaat NPWP. Fungsinya yaitu menjadi alat administrasi pajak, dapat menjadi identitas wajib pajak, melengkapi kewajiban perpajakan, serta mendapatkan pelayanan publik dan pengurusan dokumen bagi wajib pajak yang memiliki usaha. Manfaatnya yang pertama yaitu mempermudah urusan perpajakan, yang kedua persyaratan administratif, yang ketiga yaitu untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya, pendaftaran NPWP. NPWP wajib didaftarkan sejak 1 bulan usaha atau pekerjaan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pendaftaran NPWP adalah 1 bulan setelah pendirian perusahaan jika wajib pajak orang pribadi bergerak dalam kegiatan komersial atau mandiri, dan karyawan bisnis harus mendaftar dengan NPWP jika telah lewat 1 bulan sejak pendirian. Sebaliknya, jika wajib pajak orang pribadi tidak mengelola usaha atau berwira swasta, namun penghasilan bulanannya lebih besar dari PTKP, dan untuk wajib pajak atau pemotong pajak, yaitu sebelum batas waktu PPh, sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20 Tahun 2013 pada Pasal 6 dalam persyaratan NPWP tentang tata cara pendaftaran dan penerbitan NPWP, laporan usaha dan pengesahan wajib pajak, penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan wajib pajak, serta pemindahan dan perubahan data wajib pajak. Selanjutnya, penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi atau ahli waris mengajukan permohonan jika wajib pajak orang pribadi tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Untuk wajib pajak badan, dilikuidasi karena likuidasi atau penggabungan usaha. Sedangkan bentuk usaha tetap, menghentikan usahanya di Indonesia atau dianggap perlu oleh Dirjen Pajak karena tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Permohonan penghapusan NPWP diperiksa oleh Dirjen Pajak yaitu maksimal 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan maksimal 12 bulan untuk wajib pajak badan. Apabila waktu telah lewat dan KPP tidak memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima dan KPP menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam waktu paling lama 1 bulan setelah batas waktu tersebut. Selanjutnya, surat pemberitahuan atau SPT. Menurut resmi tahun 2014, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, fungsi SPT. Adapun fungsi SPT berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI
16 tahun 2000 tentang KUP adalah fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama yaitu pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua yaitu penghasilan yang merupakan orang pribadi dan atau badan objek pajak. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis SPT. Bila diperhatikan saat pelaporannya, SPT dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama SPT massa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Yang kedua yaitu SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2000 tentang KUP batas penyampaian SPT. Yang pertama untuk SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua yaitu untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak atau SKP. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat tagihan pajak atau SPT, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Selanjutnya yaitu penetapan dan ketentuan pajak. Sebelum ditetapkan sebagai wajib pajak, setiap orang harus sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, yaitu syarat objektif dan subjektif. Direktorat Jenderal Pajak memberikan ketentuan wajib pajak harus melakukan kewajiban perpajakan menggunakan sistem self-assessment. Self-assessment yaitu memberi kepercayaan dan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, memperhitungkan, dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini dikarenakan wajib pajak lebih bebas dalam menentukan jumlah pajak terutangnya. Salah satu hal yang diharapkan sistem self-assessment ini adalah peran aktif serta kejujuran dari masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan hal itu, pemahaman dan kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak adalah aspek yang paling penting dalam pengenalan self-assessment system. Karena dengan metode ini, ada kemungkinan bahwa para wajib pajak tidak akan memenuhi kewajiban pajak mereka. Mungkin karena ketidakmampuan, kesengajaan, atau ketidakpedulian para wajib pajak sehubungan dengan kewajiban mereka. Ketidakpedulian atas kewajiban pajak ini yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Wajib pajak harus tetap jujur dalam menghitung pajak terutangnya. Apabila tidak menghitung pajak atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, maka petugas pajak dapat melakukan tindakan ketetapan. Ketetapan adalah suatu tanggung jawab Dirjen Pajak untuk menghitung ulang pajak terutang yang sudah dibayar oleh wajib pajak jika ada bukti baru, yang akhirnya dapat menjadi kurang bayar, nihil bahkan lebih bayar. Cara pengujian yang dilakukan berupa pemeriksaan surat pemberitahuan atau SPT dan atau ada keterangan lain yang membuat jumlah pajak terutang menjadi tidak benar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat ketetapan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengetahui adanya kewajiban atau hak wajib pajak adalah berupa surat ketetapan pajak, terdiri dari atas 6 macam. Yang pertama yaitu surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
Yang kedua yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah produk pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang ketiga yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPKBT. Yang keempat yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit karena jumlah pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Yang kelima yaitu surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang keenam yaitu surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, adalah surat yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Selanjutnya yaitu fungsi surat ketetapan pajak. Yang pertama yaitu sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dari beberapa fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya surat ketetapan pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPh. Selanjutnya kesimpulan, sistem mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tetap menganut sistem self-assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.